manipulasi itu rekayasa bisa dibilang. Itu tingkat tinggi loh bahasanya loh. Itu bukan main-main bahasa rekayasa itu. Ya. Terus ada juga dia bilang bisa nggak sih dibikin oleh agama tertentu? Itu juga sama. Itu kritis, itu lumayan, itu bagus. Itu pertanyaan yang saya suka. Jadi kalau kalian nanti udah SMA ini coba untuk mencari sendiri materi-materi yang dikasih minimal nanti di Google Classroom selalu materi selalu dibuka lah gitu ya. Jangan bener-bener kayak orang awam ya, misalnya bodo amat masalah pelajaran enggak, jangan kayak gitu ya. Karena kalau misalnya ente masih belajar masih istilah kata SMP gitu ya pola pikir SMP gitu, itu kan pola pikir yang bisa dibilang yang ini ya, perbatasan antara anak-anak menuju dewasa ya. Kalau SMA itu kan udah lumayan, udah tingkat tinggi gitu loh, maksud saya seperti itu ya. Mencoba untuk mencari sendiri gitu, materi sendiri gitu ya. Pokoknya pertemuan besok nanti saya maunya ente kalian itu bisa untuk menjelaskan tentang apa itu sejarah ya. Jadi sejarah itu bukan hanya masa lalu, bukan mempelajari masa lalu sebenarnya, tapi masa depan. Karena gini, Anda tahu kan yang saya bilang tadi, proses kehidupan manusia. Sejarah itu proses. Bagaimana orang itu memproses, bagaimana manusia itu yang tadi tradisional, dia membuat sebuah teknologi seperti batu, dia berkembang menjadi senjata, dan berkembang juga menjadi sebuah mobil. Nah itu kan sebuah perubahan atau sebuah proses kehidupan manusia. Jadi bukan hanya masa lalu. Ya dari tahu cara membuat namanya supaya nama lengkap ya seperti itu ya. Jadi proses kehidupan manusia itu dan perkembangan dan perubahan manusia itu yang dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah itu adalah sebuah proses. Mungkin masa depan nanti akan belajar daripada sejarah juga supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu adalah makna dari belajar sejarah. Nah saya bilang tadi coba buat saya mau nanya lagi nih. Nanti absen udah dilihat belum di Google Classroom sejarah minat? Halo? Belum. Coba absen. Belum ada, Pak. Absen di Google Classroom coba dicek dah. Oke, Pak. Belum ada, Pak. Yang absen sejarah minat ya? Ada geografi, Udah bisa kebuka belum? Ada geografi, Pak. Ada geografi, Pak. Coba dicek di Google Classroom. Ada yang sejarah Indonesia, absen. Pak. Ada tapi di Classroom MPLS. Jangan Google Classroom MPLS. Google ya. Iya benar kan? Ya udah sekarang ada kok. Iya, Google Classroom MPLS juga ada tuh absennya. Udah saya taruh di situ. Udah keluar, Pak. Coba. Ya absen sejarah minat untuk peserta didik. Nama absennya itu sejarah minat untuk peserta didik anak IPS. Enggak ada. Ada paling bawah, coba ada. Jangan yang atas, yang tengah. Udah keluar, Pak, dari grup MPLS, Pak. Gimana, Pak? Ada nggak? Nggak ada ya? Bentar. Ada. Bentar, tahan dulu. Karena itu absennya udah ini udah. Soalnya absennya itu dibuat buat tanggal kemarin. Ada, Pak. Jam berapa, Pak? Bentar. Ini baru lagi tuh yang pakai yang tanggal 21 bukan sih, Pak? Iya, tahan. Itu kayaknya udah kadaluarsa dah. Ini masih bisa, Pak? Udah expired ya, tahan dulu. Itu udah expired dah. Bikin baru, Pak. Masih bisa, Pak. Masih bisa, Pak. Tapi, Pak. Bisa, Pak, bisa. Bisa emang apa? Bisa, Pak. Masih bisa kebuka. Masih. Harus itu aja. Itu kan tanggal masih bisa beneran. Masih bisa, Pak. Udah nggak bisa. Sejarah minat untuk peserta didik kan nggak ya, Pak? Itu yang di chat. Yang buat anak IPS doang. Ini jam keberapa ya? Jam keberapa, Pak? Oh iya, belajar sama saya kadang-kadang serius, kadang-kadang lucu ya. Jadi kita sikon aja bagaimana sikap saya serius, bagaimana sikap saya bercanda ya. Karena saya juga nggak mau
kita belajar, kadang kita boring, bosan kan. Namanya belajar kan itu kan perlu sebuah refreshing. Otak itu nggak boleh kita terus belajar itu, karena nggak boleh. Kita harus sebuah refreshing. Nah, saya cerita nih. Saya kalau belajar itu atau baca buku atau bekerja ya, itu kadang-kadang diselingi dengan nonton film, gitu. Nonton film atau diselingi dengan bermain game misalkan, atau game Mobile Legend lah gitu kan, atau nonton film apa gitu kan, ya apa-apa. Yang penting ente harus lihat sikon, lihat waktu kapan belajar, kapan ente bercanda, kapan ente makan, kapan ente ya tidur Oke, gitu absen, kan. Pak. Walaupun tidurnya sampai ngiler-ngiler gitu jadi masalah ya. Ya. Apa? Bisa nggak itu absennya? Bisa, Pak. Jam keberapa ini, Pak? Bisa, Pak. 2. Bentar ya. Bentar dulu ya, bentar dulu. Namanya di bulan bintang, Pak. Gila, keren banget. Buat bukan saya nyeting sih, Pak Mas Duki, jujur aja Pak Mas Duki nyeting. Ente nanti udah di setting sama Mas Duki itu masalah absen, jadi ente bisa absen ya. Absen saya tunggu sampai jam 12, jadi gak ada yang namanya telat buat absen ya. Absen pakai nama lengkap, ingat nama lengkap, nggak boleh pakai nama samaran, harus nama lengkap, oke? Awas lo pakai nama samaran lo, misalnya namanya Rizky Pangestu, samarannya misalnya Goy misalnya kan, nggak boleh pakai nama samaran ya. Pak, Misalnya makanya, Pak. Nalatul Zahron nama samaran nah misalnya gitu nggak boleh. Pak, Nama panggil nggak boleh ya. Bapak Misalnya absen. Ramadan Kata Farino misalnya, nama samarannya misalnya Rino, nggak boleh. Harus pakai nama lengkap ya. Iya, Pak. Ya, Pak mau nanya, Pak. ya. Apa? Kenapa Najwa Lindi? Ini Najwa Tadi Lindi saya apa udah Najwa Lindi apa Najwa Lindi nih? ngajalin nih, Pak. Tadi saya udah Ya, absen apa? sebelum disetting. Sebelum apa? Sebelum disetting udah absen saya, Pak. Iya, Pak. Absen lagi nih. Absen lagi nggak apa-apa. Absen lagi nggak apa-apa. Absen aja lagi. Ya, jadi yang udah absen kita absen lagi karena ini kan Udah, baru Pak, udah absen, pengaturannya. Pengaturannya baru. Pengaturannya itu yang hari ini bukan yang hari kemarin. Jadi saya nggak tahu, hari kemarin kan khusus buat wajib. Kalau sekarang hanya khusus buat sejarah minat. Jadi nggak boleh absen yang kemarin, harus yang sekarang. Jam kedua kan, Pak? Apa Naila Hana Fariha? Jam kedua. Apa? Jam kedua kan, Pak? Hah? Jam, Pak, jam. Jam, Pak. Ini jam keberapa, Pak? Maksudnya jam gimana? Jam bimbingan Jam berapa pelajaran? Jam berapa, Jam Pak? keberapa? Jam keberapa? Oh, sekarang jam ke-2 ya? Pelajaran kedua. Iya, pelajaran kedua. Jam kedua sekarang berarti. Pertemuan pertama ya, sejarah minat ya. Oke. Saya sini ada pertanyaan nggak? Paling, Pak. Nggak ada. Apa Najwa Lindi? Link, Pak. Link absennya. Hah? Itu ada. Mana?
Ini yang lama sama aja. Sama cuma settingannya baru. Itu yang lama, cuman yang lama Settingannya tetap yang baru. lama, Oke. cuma settingannya baru kan waktunya itu kan harusnya kemarin karena udah expired ada kadaluarsa jadi saya ganti pakai yang hari ini cuma sampai jam 12 Iya, Pak. siang. Iya, Pak. Oke, paham. Paham. Pahim tung. Paham. Pahim tung. Paimna. Ya, pahim nah bagus. Wakrimasta. Saya nggak tahu teteh. Ya, wakrimas gitu dong. Gimana nih? Malu no sama guru bahasa Jepang no, di belakang. Pakai wakrimasta nih, saya ulangin ya. Semua harus bilang wakrimasta. Wakarimas. Oke, wakrimas bener. Apa emang apa wakrimasta artinya? Yang nonton anime bisa tahu nih. Ayo mau. Paham. Apa? Wakrimasta itu artinya apakah kau sudah mengerti? Kalau kata bahasa Inggris mah you understand gitu ya. Ya. Terus jawabannya fahimna, jawabannya fahimna ya. Misalnya saya bilang you understand, nanti jawabannya fahimna ya. Oke. Jadi kita lingua bahasa. bilingual bahasa. Oke. Terus bahasa Koreanya apa kalau bahasa Korea ya? Bahasa Korea itu apa ya? Bahasa Koreanya itu ayo bukan sih? Oh ayo. Itu juga. Araso, Pak. Oh, araso ya. Tarasi. Kita lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak ada? Kita lanjut aja pembelajarannya lagi. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, coba ente dan jujur sama saya nih ya. Siapa yang belum ngecek materi sejarah minat yang saya posting? Sejarah yang saya posting kemarin. Saya. Saya cek, tapi Jujur. nggak diajarin. Saya Pak. Jujurlah padaku. Saya lihat doang, Pak. Saya lihat dong. tapi nggak selesai, Pak. Lihat doang. Udah nyata. Apa-apa, Sampai doang. selesai. Apa. Selesai. Udah di download kan? Udah, Pak. Bagus, udah di download. Oke, bagus. Apa? Yang penting itu dikumpulin ya. Nanti foldernya itu dipisah. Bisa ada sebuah material lagi dari guru lain. Nanti bisa foldernya. Misalnya folder. Misalnya ada folder atau ada materi dari sensei, misalnya kan. Nanti bisa bahasa Jepang. Jangan nanti gabungin ke bahasa Indonesia, ke sejarah. Nanti ada susah belajarnya gitu. Iya, Paham kan? Pak. Oke, gitu. Ya. Kuliah ke wali kelas. Oke, lanjut. Iya. Dulu. Sampai sini nggak ada kendala kan? Apa ada yang kagak bisa masuk nggak temennya? Coba kabarin temennya dah. Terus bikin grup juga ya di WA. Biar saling kenal walaupun gak masuk, bisa video call. Soalnya dapat gebetan situ kan. Ya, oke kita lanjut aja belajarnya. Terus jadi gini dengerin, ini paling pokok inti nih. Buat sejarah minat itu kan sama sejarah wajib kan bisa. Jadi gini, kemarin kan saya kasih materi. Nah, materinya itu ada materi buat sejarah minat, ada materi buat sejarah wajib. Tapi sejarah minatnya yang bab 1 itu udah semuanya, sedangkan nanti di bab 2-nya itu belum semuanya ya. Sedangkan buat sejarah Indonesia atau sejarah wajib atau itu udah semuanya di bab 1 ya. Palingan nanti kurangnya nanti saya kasih lagi ke ente, nanti saya posting lagi. Makanya ente udah SMA harus tahu sikon, harus tahu diri kan. Gue udah SMA nih, gue harus menyadar diri gitu, gue harus benar-benar dewasa gitu loh, seperti itu. Kapan ente kapan ente belajar, kapan ente nanti bisa main ya, seperti itu. Terus kalau bisa dipisah ya buat pembelajarannya, jangan digabung antara sejarah minat sama sejarah wajib, apalagi buku tulis. Itu banyak kakak-kakaknya kemarin pada digabung. Oh, gue keluarin nanti mereka ya harus awas kalau misalnya digabung-gabungin. Karena gini ya, rugi ente sendiri kalau digabung ente nanti susah buat belajarnya. Karena saya kan kalau belajar itu kan ngasih catatan terus ke ente. Catatannya itu nanti keluar di pada saat ulangan. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai ente dicampur-campur tuh bukunya tuh antara sejarah minat sama sejarah wajib. Wah ya, nanti kalau misalnya masuk semoga aja cepet-cepet masuk ya atau tatap muka pakai menggunakan buku tulis. Buku tulisnya itu disampul ya, jangan sampai enggak disampulnya itu pakai ini aja sampulnya. Gambarnya gambar tokoh pahlawan ya. Setelah mau tokoh pahlawannya apa?
Ya. Tapi nanti pas mau masuk pas ada buku tulisnya nanti saya cek-cekin. Oke, Ya kalau Pak. sekarang nanti Mas aja apa? Gak tahu. Ini Pak kali headsetnya. Oh iya Pak Helmi headsetnya maaf. Maaf Pak Helmi saya nggak tahu. Oke. Saya. Kalau sampel pahlawan belinya di mana ya? Paling di print ya? Kalau sampel pahlawan. Pengen pipis. Pipis. Yang pipis sama ngompol. Sampul. Jadi dikit. Apa? Assalamualaikum. Kedengeran nggak suara saya? Ya, comeback ya. Ya, comeback to game ya. Epic comeback. Bapak, Itu audionya jangan dimatiin nih. Dinyalain aja, tapi maksudnya jangan semuanya. Bebas sih, ada yang mau dimatiin atau dinyalain ya audionya ya. Karena kita kan masih interaktif pembelajaran nih, jadi bukan saya doang yang belajar, jadi Anda juga harus belajar karena yang saya bilang tadi tingkat SMA itu kan tingkat yang cari sendiri gitu loh. Nanti kalau misalnya, jadi kan saya bilang tadi kalau misalnya kita berlanjut pakai Google Meeting, saya kasih tugas buat presentasi. Jadi presentasinya itu nanti harus pakai laptop. Terus yang kedua kita ada debat di Google Meeting. Nanti debatnya itu nanti kayak tarung per kelas ya debatnya. Misalnya kelas 1 grup A10. Pelajaran sejarah. Iya, belajar sejarah ada dibaca nanti insya Allah pakai Google Meeting nanti kita bisa kok. Terus pakai ada nonton film juga ya, tapi nanti aja nonton film. Makanya kuotanya atau itu selalu di standby-an tuh. Kalau bisa 200 giga. Bapak, teman saya mau masuk tapi butuh izin katanya. Apa gimana nih? Pelajaran sejarah. Ini teman saya mau masuk. Tapi nggak bisa ya itu kalau nggak mau masukin. Coba lagi Neng. Coba lagi masuk. Udah. Udah masuk kan ya? Oke, saya kasih tahu lagi. Ingat, buat sejarah minat dan sejarah wajib itu bisa bukunya. Kalau misalnya ada materi-materi jangan digabungin, dipisah. Sama misalnya bahasa Indonesia ataupun wirausaha ya, itu dipisah, atau sosiologi dipisah. Jangan digabung di dalam satu folder. Dikasih nama ya biar nanti kagak ribet nanti belajarnya. Terus buat sejarah minat sama sejarah wajib itu udah saya kasih materinya di Google Classroom. Itu buat sejarah wajib udah saya kasih materinya bab 1. Sebenarnya ada lagi materi bab 1, jadi ada yang ketinggalan sedikit materinya, cuman nggak apa-apa, pakai itu aja dulu. Terus yang kedua itu buat sejarah minat juga sama, bab 1-nya udah ada di Google Classroom, jadi 1 itu buat sejarah minat sama sejarah wajib 1. Jadi buat bab 2 belum ada ya, terkait tentang bab selanjutnya nanti aja satu. Ya, palingan nanti habis ini ataupun minggu depan saya kasih tugasnya gampang ya. Tugasnya itu palingan nanti saya suruh bikin sebuah tulisan atau artikel tentang pengalaman hidup ente yang berkesan. Ya, misalnya Rizky Pangestu nih pernah jadi juara futsal misalnya kan. Ya, juara futsalnya itu bukannya bola bakar betul kan.
Tahu bola bakar gak? Jadi bolanya itu bukan bola biasa. Jadi ada api-api gitu kan kayak di Bali gitu kan. Ya, gitu. Palingan kayak gitu ya nanti buat apa namanya buat sejarah minat sama sejarah wajib. Sampai sini ada pertanyaan nggak terkait dari pelajaran sejarah minat sama sejarah wajib? Kali ada yang nanya perbedaannya apa tuh, apa gitu kan? Atau kita belajar apa sih sejarah minat gitu, sama sejarah wajib bedanya di mana sih gitu? Ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Woi, itu Miksa, woi. Kalau nggak ada, coba bentar. Saya buka PowerPoint saya dulu yang kemarin. Berkaitan yang kemarin saya kasih tahu. Kita ke bab 1 tentang sejarah dan manusia. Coba ada yang tahu nggak kenapa sih sejarah itu dihubungkan dengan manusia di bab 1 sekarang ini? Halo? Betul nggak suara saya? Dengar, Pak. Halo. Oke, Halo, ya, Kak. oke. Ya, silakan coba. Ada yang mau berpendapat tentang apa sih kaitan antara sejarah dengan manusia itu? Tadi kan udah saya kasih tahu tuh di materi di sebelumnya kan. Ya, coba apa sih materi kenapa sih manusia itu dikaitkan dengan sejarah gitu loh? Kenapa gitu? Bahkan sejarah itu kenapa dibilang proses kehidupan manusia gitu kan? Ya, kenapa? Coba silakan ada yang mau berpendapat dari pertanyaan saya. Ya, langsung saya kasih nilai. Tadi siapa? Muhammad itu yang dapat nilai itu ya. Muhammad, mantap Muhammad. Ya, lanjut. Silakan siapa yang mau berpendapat? Kenapa manusia dan sejarah itu dihubungkan? Karena Satu. Siapa? Lindi ya, silakan Lindi. salah, Pak. Hah? Ini kamu ngomong. Karena manusia makhluk yang berpikir, mempunyai memori. Nama dulu, nama kelas, ya. Nama kelas, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, makanan kesukaan, ya. IDML. Ya, silakan siapa yang mau berpendapat. Jangan lupa Saya, nama Pak. dan kelasnya. Ya, silakan Lindi. Najwa Lindi dari IPS 2. Iya, Karena kenapa? manusia yang IPS membuat 2 ya, sejarah. iya. Karena manusia itu yang membuat sejarah itu Karena sendiri. manusia yang buat sejarah, ya. Bukan hewan, bukan ya. Teman-teman. Kenapa bukan hewan yang buat sejarah? Kenapa Ya harus kan? manusia gitu? Ya kan yang punya pola pikir manusia. Oke, karena manusia itu punya pola pikir dan pola pikirnya itu selalu digunakan buat perubahan atau perkembangan ya. Oke, benar. Oke, ada lagi mau berpendapat kenapa manusia dihubungkan dengan sejarah selain Lindi? Cowok-cowok nih, cowok-cowok Yumel nih kan yang mau jawab nih, cowok-cowok Yumel. Ayo, siapa mau jawab? Siapa mau jawab pertanyaan saya yang tadi? Kenapa manusia itu selalu dihubungkan dengan sejarah? Halo. Saya Pak. Ya, silakan Davin Kalia Estiawan. Ya, silakan Davin. Manusia menjadi objek sejarah karena manusia makhluk yang berpikir, mempunyai memori, ingatan, dan menciptakan sebuah teknologi. Oke, karena manusia itu punya memori ya, benar. Tadi kan si Lindi bilang manusia itu punya sebuah akal. Nah, sedangkan Davin bilang manusia itu punya memori. Hewan punya memori nggak? Punya. Gak tahu, Pak. Punya, Enggak, benar kan? punya. Hewan tuh punya memori. Hewan bukan hanya punya insting, dia punya memori, tapi sedikit. Nggak terlalu banyak ya. Kalau bisa dia nggak punya memori, nggak mungkin kan dia nggak tahu anaknya siapa. Iya. Tahu nggak bapaknya siapa kan? Ya itu kita realistis saja berpikir. Jadi perbedaannya antara manusia dan kenapa bukan mempelajari hewan, karena manusia ini adalah yang berpikir. Walaupun nanti kita mempelajari dinosaurus atau manusia purba, tetap yang menemukan sebuah fosil itu adalah manusia. Nanti manusia yang memberikan sebuah argumentasi atau perspektif dari cara berpikir mereka itu sendiri. Ya, makanya disebutnya nanti akan ada sebuah ilmuwan terkemuka yang disebut Charles Darwin dan menemukan sebuah teori evolusi. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya bilang tadi manusia itu adalah sebuah pelaku sejarah atau objek daripada sejarah karena manusia ini unik ya, punya memori, punya ingatan, punya akal.
setiap akal itu bisa digunakan untuk menciptakan sebuah teknologi baru. Ya, tergantung dari mereka beradaptasi dengan lingkungannya atau survival of the fittest. Ya, seperti itu. Karena semua alam, semua yang namanya semua alam, semua makhluk hidup itu pasti mereka survival, bertahan hidup dengan cara beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, seperti halnya ilmu biologi atau evolusi ya seperti itu. Makanya orang kenapa berevolusi? Karena ya manusia itu ya harus survival, harus bertahan hidup. Ya seperti itu. Misalnya ente nih lagi keadaan sikon kayak gini, aduh corona melanda di mana-mana, jadi takut corona di mana-mana gitu kan. Ente bisa beradaptasi, misalnya, oh yang tadinya pakai menggunakan apa namanya belajar tatap muka di SMP, terus di SMA belajar lewat daring atau lewat radio atau lewat Google Meeting kan bisa. Anggapannya radio itu ada kedengeran radio, wah ada kedengeran radio nih Gen FM amat Fauzan hostnya gitu kan. Anggapannya seperti itu ya biar kagak boring-boring banget gitu kan. Oke, kita lanjut lagi di Gen FM ya bersama Amat Fauzan ya. Oke. Buat manusia ini kan saya bilang tadi objeknya itu kan adalah sebuah manusia, karena saya bilang tadi belajar sejarah ini bukan hanya belajar masa lalu ya, tapi proses kehidupan manusia ini bukan hanya masa lalu, masa kini juga berproses mereka ya. Ini kan proses kehidupan nih, kita lagi kayak gini nih, lagi kondisi kayak gini, corona kayak gini, ini proses kehidupan manusia, beradaptasi mereka, survival yang saya bilang tadi ya, seperti itu. Dan terus apa lagi tadi ya? Ya, kan seperti itu lah. Jadi manusia ini, mas sejarah ini kan sebuah proses kehidupan manusia yang selalu berkembang dan bertahan hidup. Ya, tadi coba ente lihat slide-nya kan. Jadi kalau kalian tahu 3 dimensi waktu sejarah ini, sejarah selain objeknya manusia, sejarah juga punya objek yaitu waktu. Waktu ini punya sebuah objek yang paling penting dalam sejarah, karena yang saya bilang tadi, sejarah ada yang namanya 3 dimensi waktu, lalu kini dan depan. Tanpa adanya masa lalu, masa sekarang nggak bakal ada. Saya ulangi lagi, tanpa adanya masa lalu, tanpa masa sekarang nggak bakal ada, dan tanpa adanya masa sekarang, masa depan nggak bakal ada, karena itu selalu berhubungan. 3 dimensi waktu ya. Nah itu belajar sejarah. Karena sejarah itu adalah proses kehidupan manusia dari tradisional sampai dia modern. Modern memang sekarang modern? Enggak. Kita hidup itu di bumi itu sampai kiamat atau sampai kita mati, regenerasi. Nah itu akan selalu bertahan. Makanya sejarah itu memberikan sebuah inspirasi. Ya, kenapa sejarah memberikan inspirasi di masa depan? Karena ilmunya yang kita ambil. Kita tahu kan, kita belajar TIK, kita belajar fisika, kita belajar kimia, kita belajar sosiologi. Itu adalah sebuah daripada rangkaian sejarah manusia itu sendiri. Menciptakan adalah manusia. Itu dari masa lalu mereka menciptakannya, bukan dari masa sekarang atau masa depan. Ya, makanya belajar sejarah itu bukan hanya belajar tentang yang namanya inspirasinya ada di situ ya, yang kemarin saya kasih tahu kayaknya. Terus ruang. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau kalian tahu di slide yang samping, ini manusia itu yang dibilang oleh Lindy ya, manusia ini merupakan makhluk yang berpikir karena mempunyai sebuah memori dan ingatan. Dan yang bawahnya lagi, dia punya ide-ide kreatif. Dari berpikir itu mereka menciptakan ide yang kreatif dan menciptakan sebuah teknologi. Teknologi itu punya inspirasinya yang saya bilang tadi. Misalnya gini, saya menciptakan sebuah mobil di masa segini, misalnya mobil kotak, mobil-mobilan misalnya kan. Nanti yang bikin mobil beneran si Pak Ngestu misalnya kan, dia mau bikin mobil beneran yang bisa terbang misalnya kan, ya itu bisa aja karena inspirasinya di masa lalu ya. Kan saya bilang tadi, tanpa adanya masa sekarang nggak bakal ada apa-apanya, karena itu selalu berhubungan waktunya itu ya, seperti itu. Oke, ini nggak ada suara-suara pisan ya. Lanjut buat yang juga sejarah itu pelaku atau aktor daripada manusia itu aktor daripada sejarah ya. Ya, kita udah pernah dengar belum filsafat daripada ilmu? Halo? Belum. Filsafat ilmu udah belajar belum? Belum belajar filsafat ilmu ya? Belum. Oke. Kita bahas filsafat ilmu dulu sebentar. Jadi gini, kedengaran nggak? Dengar. Oke. Ilmu itu ada 4 kategori. Nah, saya bikin slide baru nih.
Oke. Dalam filsafat ilmu, dalam filsafat ilmu, ini kita belajar filsafat sedikit ya, nggak apa-apa. Karena gini, buat membedakan antara ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu sejarah, dan ilmu sosiologi. Letaknya di mana sih gitu kan? Filsafat ilmu. Saya jelasin dulu. Dalam sebuah ilmu, awalnya itu ilmu nggak ada. Ilmu itu awalnya nggak ada. Ilmu itu berawal dari sebuah pemikiran manusia yang disebut sebagai filsafat. Orang yang membuat sebuah filsafat ini disebut sebagai filosofis atau filsuf. Ilmu berawal dari sebuah filsafat dan orang yang melakukan sebuah filsafat namanya filsuf. Dari mana awal? Dari Yunani. Di peradaban kuno Yunani itu kayak Socrates, Plato, Aristoteles, dia menciptakan sebuah filosofi, menciptakan sebuah filsuf, menciptakan sebuah ilmu yang membagikan sebuah manusia di masa depan. Makanya kita belajar tentang biologi, itu ada Aristoteles yang memberikan inspirasinya. Kita belajar tentang negara, itu Plato. Kita belajar tentang dialektika, itu adalah Socrates. Ya, semuanya itu berhubungan yang namanya sejarah. Makanya masa depan tetap ada karena adanya sejarah. Ya, kita lanjut lagi. Filsafat ada filsuf. Ya, filsuf. Jadi ada 4 kategori, ada 4 dalam dunia ilmu filsafat ya. Ini menurut Yuyun ya. Menurut Yuyun dalam bukunya Yuyun Sumatri kalau nggak salah filsafat ilmu, ini ada 4 dalam ilmu filsafat. Yang pertama itu adalah ilmu tematik. Ada yang tahu gak ilmu tematik itu apa? Teknologi. Bukan. Apa ilmu tematik? Tahu dah. Apa ilmu tematik? Teknologi, Kak. Ya, ilmu tematik. Kayak Power Puzzle tuh, siapa yang gambar Power Puzzle tuh? Masih Power Puzzle kagak tahu ilmu matematik atau SpongeBob lah bisa. Halo Patrick, halo Patrick, halo Patrick. Halo Patrick. Pak, SpongeBob, Pak. Ya, silakan yang bisa itu. Halo SpongeBob. Apakah kau bisa menjawab pertanyaan saya? Otak saya belum Apa jalan, itu tematik Pak. SpongeBob? Apa? Pembelajaran terpadu bukan sih, Pak? Atau Saya itu tuh belum yang jalan. gambar kucing kacamata tadi, bisa kali jawab pertanyaan. Apa itu tematik? Tematik kok saya nggak tahu yang belajar dari SD, TK, SD, SMP, SMA. Pembelajaran Tematik. Hitung-hitungan. Ya bener, hitung-hitungan. Tematik itu matematika neng, hitung-hitungan bener. Ya, saya nanya lagi. Seorang arsitek atau teknik sipil harus pintar hitung-hitungan nggak? Pintar. Ya. Harus, Pak. Harus pintar hitung-hitungan nggak? Harus. Oke, saya tanya lagi. Harus pintar hitung-hitungan nggak? Harus kan? Kenapa? Karena dia Kenapa? membangun. Dia salah. Untung ntar salah ukurannya lagi. Kalau nggak bisa Ntar kalau orang itu nggak bangunannya miring, Pak. Ya, Iya. benar. Kalau misalnya dia menghitung bangunan atau ngebuat bangunan, dia harus membuat sebuah hitungan. Nah, kalau kalian tahu ilmu hitung ini udah ada pada zaman peradaban Mesir kuno. Kenapa udah ada peradaban Mesir kuno? Kenapa ilmu hitung udah ada di peradaban Mesir kuno? Apa buktinya? Karena ada Karena ada apa di situ? Ada piramid, Pak. Piramida, benar. Karena ada piramida. Piramida itu dibangun oleh sebuah karya arsitektur dari Mesir. Ya, benar. Karena mereka menggunakan sebuah teknik sipil. Tanpa ada teknik sipil, mereka nggak bakal bisa membangun sebuah piramida. Benar. Itu yang pertama. Coba lagi yang kedua. Di Yunani, ente tahu nggak? Kalau ente tahu rumus matematika, itu kan ada sebuah hitungan Pythagoras, bener gak sih? Iya, betul. Iya. Iya. Pythagoras itu masuk ke dalam dunia ini gak? Dunia kayak bikin bangunan itu nggak, kubus ataupun balok gitu, bener gak sih? Iya. Iya, Pak. Bener. Nah, iya seperti itu juga. Nah, ilmu itu Pythagoras itu berasal dari Yunani kuno. Dia menciptakan sebuah bangunan atau menciptakan sebuah rangkaian ilmu baru untuk di masa depan nanti. Nah, makanya kita menikmati hari ini sekarang. Makanya kita bisa ngebuat bangunan sekolah, kita bisa ngebuat jembatan. Itu berawal dari mana? Berawal dari yang namanya manusia yang hidup di masa lalu. Nah, nyambung nggak? Nyambung. Kalau nggak nyambung, nggak disambungin aja pakai benang. Ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Selain tematik ada lagi nggak? Ada yang tahu nggak selain tematik ini apa? Coba berpikir dah. Coba ente berpikir, coba dari ente belajar dari SD, SMP, SMA itu apa? Coba kalian berpikir dah apa kira-kira? Fisika. Selain matematika itu apa sih? Ilmunya tematik. Matematika itu dasarnya tematik. Apa? Ilmu apa lagi? Dari filsafat ilmu. Sosiologi apa? Apa?
Apanya dong? Ayo apa? Nah, dari tematik itu apa? Jangan Bu, jangan takut ya, jangan malu-malu. Biologi kali, Pak. Sains, Pak, sains. Sosial, Pak. Sains, Pak. Sosiologi masuk ke dalam ilmu apa sih sosiologi itu? Sosiologi, geografi, itu masuk ke dalam ilmu apa sih? Sosial. Sosial. Sains, Pak. Sains. Ya Pak, sains. Beda sama sosial. Sosiologi, ekonomi. Kalau antropologi itu belajar apa? Ontologi, Pak. Antropologi itu belajar apa? Udah ya. Terus apa lagi? Sejarah. Sejarah. Terus poli atau PKN loh. PKN ya. Ini ada yang mau jadi capres nggak? Najwa, Pak. Saya, Pak. Nanti juga jadi capres. Amin. Moga kabul. Iya. Mau jadi wakil Lanjut. gubernur, Pak. Buat ini kan tematik tadi coba ada di sampingnya yang saya tulis. Ini selain tematik sama ilmu sosial, ilmu apa lagi yang ada di masyarakat? Ini ya. Biologi. Ilmu apa? Bahasa, Pak, bahasa. Apa? Ilmu apa? Ilmu pelet. Ilmu pelet. Ilmu apa? Ilmu bahasa. Ilmu apa? Bahasa, Pak, katanya, Pak. Ilmu apa? Sunda Pak, Sundanis. Alam. Aduh. Nanti tahu alam enggak? Yang nyanyi badukun gitu. Apaan? Ilmu alam. Ilmu alam itu apa aja ilmu alam? Biologi terus apa lagi ilmu alam? Biologi. Manusia SMA. Ini saya menjadikan nanti bukan sebuah anak kecil ya, tapi anak SMA itu kimia. Nah, ada lagi fisika. Ada lagi ya. Apa? Geo enggak ya, Pak? Geografi masuk ke mana geografi? Ilmu apa geografi? Ilmu sosial. Geografi itu masuk ke dalam ilmu sosial. Yang keempat apa? Ini pasti ini nggak ada yang tahu. Ilmu namanya humaniora. Pernah dengar gak ilmu humaniora? Belum. Pernah dengar? Anda tahu bahasa nggak? Apa? Anda tahu bahasa? Tahu. Bahasa itu ilmu humaniora. Bahasa dan seni. Nanti kalau misalnya nanti masuk kuliah, kalian kalau misalnya masuk kuliah ya di UNJ, itu kalau misalnya fakultas ilmu seni itu digabungkan dengan fakultas ilmu bahasa dan seni, disebut sebagai ilmu humaniora. Humaniora itu asal kata dari kata yaitu manusia atau human, ya. Nah, bedanya apa dengan ilmu sosial? Ini ada persamaan dan perbedaannya nih ya. Apa persamaan dan perbedaan dari ilmu sosial? Persamaan dulu apa? Persamaan dari ilmu sosial itu apa? Sama ilmu humaniora. Apa persamaannya? Ada yang tahu nggak? Ilmu yang terjadi oleh manusia. Coba. Ya, suaranya jangan pelan-pelan, yang kencang suaranya biar bisa kedengaran semua. Kalau bisa sampai kedengaran sampai ke saya kan suaranya, atau sampai ke malaikat Israel bisa dengar kan? Ayo, apa? Ilmu yang berasal dari manusia itu sendiri, Pak. Apa bedanya humaniora sama ilmu sosial? Kayak persamaan dulu, persamaan aja enggak. Jangan perbedaan selalu susah. Persamaannya apa? Sama, Pak. Sama dari manusia itu Sama-sama sendiri, apa? Pak. Dari manusia itu sendiri. Sama-sama dari Sama-sama manusia apa? itu sendiri. Sama-sama dipelajari oleh manusia. Iya, benar. Rizky Pangas itu benar. Sama-sama mempelajari manusia, benar. Bahasa, seni itu sama-sama mempelajari manusia. Bedanya di mana sih manusia sosial? Perbedaannya humaniora kan sama-sama mempelajari manusia nih. Bedanya di mana? Individu dan Gimana bedanya? perbedaannya di individu dan kelompok, Pak. Oke. Bedanya itu adalah kalau ilmu sosial
Kalau ilmu sosial itu punya hukum. Menurut Auguste Comte dalam filsafat positivisme ya, dia mempunyai sebuah hukum, sedangkan ilmu humaniora itu enggak punya hukum. Ya, itu alasan ilmu sosial dengan ilmu humaniora dapat dibedakan. Padahal sama-sama pelajari manusia. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan enggak buat kita sejarah dan manusia, atau objek sejarah manusia itu adalah sejarah? Ya. Sekarang kita bahas ruang. Ruang ini bisa dikaitkan dengan lokasi atau sebuah tempat, ya, misalnya tempat ente tinggal, tempat ente lahir, tempat ente rindu, ya, tempat ente bersenggama, ya, itu adalah sebuah ruang atau lokasi. Nah, sedangkan dalam aspek yang lebih luas lagi atau ruang yang lebih luas lagi, sebuah ruang itu adalah ilmu bantu. Ya, saya ulangi lagi. Ruang itu dalam ilmu sejarah adalah ilmu bantu sejarah. Seperti ilmu apa sih ilmu bantu itu? Seperti ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu budaya. Ini semua ini ada ilmu bantu daripada sejarah. Ya, saya ulangi lagi. Politik, sosial, ruang itu adalah sebuah ilmu bantu yang dikaitkan dengan ilmu sejarah. Karena sejarah nggak punya teori, dia punya faktual. Jadi gini, sosiologi itu punya teori, politik punya teori, geografi punya teori. Nanti kita tahu, geografi misalnya teori tentang hukum Kepler, ya, yang perputaran planet tuh. Atau sosiologi, kita tahu tentang teori yang namanya konflik, Karmak yang nyiptain. Atau teori tentang perubahan sosial, ya. Itu punya teori mereka. Nah, sedangkan sejarah nggak punya teori. Atau ekonomi, teori makro, teori mikro, itu dia punya teori. Sejarah nggak punya teori. Kenapa sejarah nggak punya teori? Karena sejarah mainnya fakta. Ya, tetap ilmu-ilmu ini saling membantu. Ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, tanpa adanya ilmu sejarah, mereka nggak bakal mengetahui faktual daripada masyarakat itu sendiri. Nah, sedangkan ilmu sejarah ngebantu daripada ilmu-ilmu seperti ilmu politik dengan sosiologi. Apa ilmunya? Teori. Sejarah walaupun nggak punya dia punya faktual, tapi dia punya teori. Ya, nanti ente akan tahu apa itu teori di kuliah. Ya. Kalau di sekarang ente jangan apa itu teori, apa itu konsep atau generalisasi, nggak usah. Jangan terlalu tinggi soal bahasanya. Nanti asal sekedar tahu aja. Ya, teori itu adalah sebuah pendapat manusia atau rangkaian manusia atau hipotesa. Tapi kalau faktual itu adalah faktanya. Ya, buktinya, ya, seperti itu. Biasanya kalau orang ilmuwan ini yang menciptakan sebuah teori, ya, misalnya ente bisa juga menciptakan teori ente sendiri gitu, itu teori namanya. Ya. Kalau lebih jelasnya teori itu apa, ente bisa belajar di kuliah nanti. Ya. Kalau sama saya, kita pengantarnya aja, nggak usah terlalu luas, ya, capek kali. Oke, lanjut. Sekarang waktu, objek daripada sejarah itu adalah waktu. Nah, waktu ini adalah hal yang paling pokok daripada sejarah. Karena manusia ini terlibat dalam waktu. Kapan waktu itu berakhir? Pertanyaan, kapan waktu itu berakhir? Hanya Allah yang tahu, Pak. Ya, hanya Allah yang tahu. Asik. Kapan waktu berakhir? Ini kejadian apa gitu waktu itu berakhir gitu? Bila waktu kan berakhir gitu apa? Manusia meninggal. Ya, waktu berakhir pada saat hari kiamat sudah datang. Hari kiamat datang waktu udah habis dia. Oh, iya juga. Nah, itu adalah waktu, ya. Waktu itu punya dimensi ya? Apa? Waktu punya dimensi gak? Punya. Punya dimensi waktu itu. Punya. Dimensi apa sih waktu itu? Punya, Pak. 3. Punya, Pak. Saya ulangin aja, dimensi apa sih waktu itu? Hah? Dimensi itu punya waktu apa sih? Masa lalu, Masa masa sekarang. sekarang, masa depan. Masa depan. Apa? Waktu itu punya masa kini, lalu, dan depan. Itu adalah waktu. Kata dalam bahasa Arab itu al-waktu minal zahabi. Ya. Terus kalau dalam bahasa Indonesia itu, kalau dalam bahasa Inggris, time is money, bro, time is money gitu ya. Terus kita lanjut lagi. Waktu itu objek daripada sejarah yang paling penting bersifatnya dinamis, tergantung manusianya itu sendiri. Waktu itu punya 3 dimensi, lalu, kini, dan depan. Ada nggak sih hubungan dari ketiganya?
Coba saya ulangin lagi. Ada nggak sih hubungan dari ketiganya? Ada Pak. Ada. Ada Pak. Apa hubungannya? Apa ada? Apa hubungannya? Yang Bukan tadi hubungan Bapak- gelap ya, bukan ya? Ini hubungan gelap lagi nanti. Apa Coba. hubungannya? Kalau nggak ada masa lalu, nggak ada masa Apa hubungannya? sekarang. Apa hubungannya? Nggak, kalau nggak ada masa lalu, nggak ada masa sekarang. Ya, tanpa ada masa lalu, masa sekarang nggak bakal ada. Benar, itu hubungan daripada sejarah. Hubungan daripada konsep waktu daripada sejarah. Nanti ente kalau ente lebih jelasnya kita belajar di bab 3 tentang berpikir sejarah. Ya, berpikir sejarah di sejarah minat ya bab 3. Kalau sejarah wajib nggak ada. Anak IPA kita nggak belajar tentang yang namanya kesejarahan. Ilmu sejarah itu apa? Mereka nggak ada. Kalau wajib itu kita habis kita bab 1 nih kelar, kita langsung masuk ke manusia prasejarah ya. Di sejarah Indonesia. Sedangkan di sejarah minat, kita nanti masuk ke sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni, dan sejarah sebagai ilmu seni dan kisah dan peristiwa. Ya, yang paling keren sejarah sebagai seni. Ya, nanti kita akan bahas di bab 2. Ya, seperti itu palingan. Sampai sini ada pertanyaan buat berpikir buat sejarah dan manusia. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan saya kasih tugas ya. Loh, Iya, makanya nanya. Bapak, Bapak, Nanya apa? ini Bapak saya cuma mau nanya, ada nggak rekomendasi channel YouTube atau website buat belajar kayak gini biar pikiran Radio People. Lalu nih, Radio People. Nanya Pak. suaranya nggak terlalu. Jurnal geografi. Radio People. Di chat aja di chat. Kamunya gitu. Udah, Pak. Udah full 100. Udah full, ini udah full 100. Apa dari ininya kali, iPort-nya? Bentar ya. Soalnya tadi suara saya kecil Oke, di Pak. laptop saya. Bentar. Jangan diketik, Neng, ditanya aja lewat lewat iPort atau mikrofon. Jangan lewat ketik. Ya. Jangan diketik. Ya. Ah bener nggak Pak? Kalau diketik so aktif jadi nanti dia bakal mengetik. Jangan diketik, harus di ini aja. Udah belum Pak? Bentar Neng. Lagi dia nama Pak Mas Duki. Oke. Aduh. Ken. Kenapa? 10 menit lagi. Doi. Aristoteles, sekarang ilmu biologi. Contoh negara. Halo, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Pak? Dengar Pak. Saya jelasinnya pelan apa pelan? Apa slow, apa lambat, atau unyu-unyu gitu ya? Biasa aja Pak. Biasa jelasinnya gimana? Unyu-unyu ataupun lucu ataupun apa gitu? Unyu-unyu. Be aja Pak, be aja. Unyu-unyu ya? Biasa aja. Unyu-unyu ya? Be aja. Unyu ya? Yuts aja Pak. Unyu-unyu kayak yuyu. Dulu Neng ya, ngalidanuin mikrofonnya. Iya Pak. Benar. Oh, ada musik ya? Ah, ada musik Pak. Mau jadi ada musik Pak. Jangan bukan di situ sih Pak. Tapi di Nah di situ. Tes. Saya kebanyakan dokumen. Mau beli apa? Ini Pak musik. Maaf. Bentar Neng ya. Iya Pak. Nungguin ente. Kedengeran nggak?
Iya, tapi kalau di mereka apa ada di jaringannya kali ya? Tapi kedengeran kok dari sini. Memang suaranya kecil. Emang suara kecil kali. Tapi pakai headset yang tadi kenceng banget. Iya, Pak. Suaranya kenceng. Ya udah, sembari nanya aja nggak apa. Silakan ada yang mau nanya. Tadi mau nanya nggak apa. Bapak punya rekomendasi website nggak? Atau Apa nih? akun channel? Bapak punya rekomendasi website atau akun channel YouTube yang tentang ilmu-ilmu buat gitu? belajar sejarah gitu. Iya, entah itu sejarah atau... ada historia. Ada lihat aja di historia. Jadi kalau belajar historia itu ada sejarah masa lampau, ada sejarah kontemporer. Jadi nanti kalau misalnya nanti ketemu di kelas 12 ada sejarah dunia kontemporer. Itu ada berbahas tentang kita akan belajar tentang teorisme, belajar tentang Palestina, itu ada di sejarah dunia kontemporer. Oh, historia.id ya, Pak? Linknya itu di historia. Di ini itu pakai bahasa Indonesia kok. Iya. Makasih, Ya, Pak. itu tentang sejarah ya. Ada lagi pertanyaan tentang sejarah? Segitu kok, Jon. Emang segitu ya? Ada pertanyaan enggak? Tidak. Paham semua berarti ya? Ada pertanyaan lagi apa? Saya kasih tugas aja ya. Bapak, saya mau nanya sekali lagi. Tanya apa? Ini buat PPT yang tadi Bapak munculin, boleh dikirim kah? Gimana? Buat PPT yang tadi Bapak kasih lihat ke kita, itu boleh dikirim ke Classroom nggak, Pak? Boleh. Itu kan udah saya kirim di Google Classroom. Nanti tinggal ngambil doang, tinggal di download. Iya, pada Pak. Yang mana dah? Udah kan? Nggak ada, Pak. Itu yang sejarah. Nggak ada. Yang sejarah Indonesia atau bukan kan? Bukan materi sejarah. Tunggu. Ada padanya sejarah Indonesia. Saya bilang sejarah Indonesia sama sejarah belum, Indonesia Pak, belum sama. masuk, Pak. Belum masuk. Bisa kan? Oh, sama. Ya Allah. Sama sejarah minat sama sejarah Indonesia sama. Bab satunya itu gini. Sejarah Indonesia itu bab satu sama tentang apa sih itu sejarah. Sedangkan di bab 1 sejarah minat itu sama juga sejarah dan manusia. Cuman penambahannya itu manusia. Nah, tetap di sejarah Indonesia saya tambahkan juga manusia karena hal yang paling pokok ini kan sejarah adalah manusia. Palingan seperti itu. Ada lagi nggak pertanyaan? Dicatat. Kenapa? Dicatat bebas, yang penting mau dicatat boleh, mau di-download boleh, bebas ya. Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada tugas ya. Mau nanya. Tugas apaan? Ayo nanya apa lagi? Berarti kalau misalnya paham, kalau misalnya Tadi, berarti nanti yang tadi perbedaan dari humaniora sama sosial tadi ketinggalan lagi nyatet. Oh, perbedaan dari humaniora sama sosial. Iya, Pak. Ya, tar dulu. Oke, sip. Nanti kalau misalnya tahu tentang sejarah, itu kan di TV ada yang melawan lupa. Di Metro TV itu ada melawan lupa. Itu biasanya malam atau file. Itu file itu ada tentang sejarah Indonesia itu kebanyakan ya. Tapi kalau sejarah dunia itu di historia itu kebanyakan. Ya. Ente kalau enggak ente ini aja diskusi sama kayak kelas ente kelas 11 ada yang jago sejarah, dia namanya Ariansyah, Alvin, itu ada Faros juga ya. Nah dia kalau enggak ente kalau misalnya mau masuk komunitas WA kita nih yang dalam diskusi ada bukan sejarah doang sih, politik, corona gitu kan. Jadi kita bahas-bahasnya apa aja karena gini, kata Hanker Smith dalam bukunya Filsafat Sejarah ya, sejarah ini bukan hal masa lalu yang peristiwanya itu 100 tahun yang lalu, tapi semenit yang lalu itu adalah sejarah juga, karena itu berkaitan dengan masa lalu. Paham nggak maksud saya? Paham. Paham ya. Dan nanti pernah dengar gak gini? Pengalaman yang terbaik itu adalah guru, ya. Atau guru yang terbaik adalah pengalaman. Pengalaman itu masuk ke dalam masa lalu bukan? Masa lalu. Iya. Nah masa lalu itu sejarah bukan? Sejarah. Makanya orang kenapa harus belajar pengalaman? Karena
mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Itu makna daripada belajar sejarah. Buat kita aja dulu. Maksudnya seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Iya benar, Alvin alumni Bani Saleh benar. Nanti tanya aja sama Alvin. Dia jago, dia pinter, dia agak sedikit kritis orangnya. Ya, si Alvin Elgoya, Rizky Ariansyah, terus Faros juga sama ya. Itu juga lumayan tuh dia sejarahnya. Ya. Apalagi Faros, dia politiknya kencang banget tuh dia tuh. Alvin juga sama. Ya, dia baca-bacanya dia wah keren banget. Saya juga kadang-kadang saya juga dulu punya murid namanya Renandi ya, waktu di Diman ya. Dia tuh istilah kata selangkah lebih maju dari saya ya. Dia punya, karena dia juga penasaran kenapa sih waktu dijelasin sejarah itu kayak ada sebar. Dia tuh penasaran kan, saking penasarannya dia baca-baca buku. Nah, baru kebuka tuh kenapa sih ada ideologi gitu loh. Kenapa sih ada negara itu berasal daripada sejarah. Kenapa sih ada ilmu ini, kenapa sih ada ilmu gitu. Kecuali sahabat ya. Nah, beda. Sama kayak di komputer berarti apa ya? Iya benar, Faros alumni PB Sudirman. Benar. Ada lagi pertanyaan nggak? Kalau yang malu bertanya di mikrofon nanti bisa nanya di samping tuh, di chatnya. Itu tadi Pak perbedaan Pak. Oh ya perbedaan antara ilmu humaniora dengan ilmu sosial. Oke. Perbedaan dari ilmu humaniora ini dia lebih cenderung manusianya itu tidak adanya hukum. Ya, tapi kalau misalnya belajar ilmu sosial itu punya hukum mereka. Seperti hukum Kepler, seperti politik itu kan punya hukum. Hukum politik sama politik negara sama hukum itu kan nggak bakal bisa dipisahkan. Kenapa ada negara? Karena biar kita bisa teratur. Makanya ada undang-undang di situ, undang-undang konkret yang namanya pasal. Ya, seperti itu ya politik. Ya, dan politik dan sejarah itu mendarah daging. Karena kita belajar sejarah misalnya kerajaan ini. Sejarah itu kenapa belajar kerajaan atau belajar politik, karena politik itu mencakup semuanya, mencakup pendidikan, mencakup sosial, mencakup ekonomi, mencakup yang namanya arsitektur, mencakup yang namanya ilmu, pengetahuan, teknologi, semuanya ada di sebuah politik. Tuh. Oke. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Lagi? Bapak tadi nama siarannya itu yang katanya malam-malam itu apa namanya? Apa? Malam-malam gimana nggak kedengeran? Yang di TV. Yang di TV melawan lupa. Oh, melawan lupa sama apa tadi? Atau Tova. Anda cari aja channel melawan lupa. Di YouTube juga banyak kok melawan lupa. Tentang biografi kebanyakan ya, misalnya biografi Tan Malaka, biografi Muhammad Hatta, biografi Soekarno. Jadi gini, ente tahu nggak Monas sekarang? Ente menikmati Monas kan? Misalnya Monasnya ini, ente bisa lihat tingginya Monas itu seperti apa. Ente bisa ngelihat pahlawan revolusi itu di Monas. Nanti bisa main juga, misalnya Persija nih bisa main di GBK atau Indonesia versus Laos bisa main di GBK. Itu buatan daripada Soekarno. Kita bisa nikmati di masa depan sekarang kan. Nah, itu adalah makna daripada sejarah. Jadi sarana kreatif buat masa depan seperti itu. Ya. Makanya tanpa ada sejarah, tanpa ada orang-orang masa lalu nih, saya bilang tadi masa depan itu gak bakal ada apa-apanya. Masa sekarang gak bakal ada apa-apanya karena itu ada proses. Paham ya? Yang namanya GBK, yang namanya, makanya disebutnya Gelora Bung Karno karena itu diciptakan atau didesain oleh seorang arsitek Soekarno. Soekarno kan arsitek. Apa itu perbedaan ilmu sosial ya? Itu saya bilang tadi, ilmu sosial sama ilmu sejarah. Ilmu sosial sama ilmu sejarah ya. Oke, perbedaannya gini. Sebenarnya nggak ada perbedaan antara ilmu sejarah dengan ilmu sosial. Wah, kritis-kritisnya kelas 10 ya. Bentar. Jadi gini, perbedaan antara ilmu sejarah dengan ilmu sosial. Ilmu sejarah ini bagian daripada ilmu sosial. Tapi terkadang di filsafat sejarah atau di buku pengantar ilmu sejarah dalam bukunya Sartono Dirjo atau Kunto Wijoyo, sejarah ini punya ilmu sendiri loh. Kalau kalian misalnya ente kuliah nih ngambil sejarah, antara UNJ sama UI itu beda sama UGM. Jadi gini, kalau di sejarah di UNJ itu biasanya masuk ke fakultas ilmu sosial dia, karena disiapkan menjadi seorang guru. Nah, sedangkan kalau misalnya ente masuk ke dalam UI, nah itu sejarah itu dikaitkan dengan ilmu humaniora atau ilmu budaya. Jadi
sejarah ilmu, misalnya ente di UI nih, ente lihat fakultas jurusan sejarah itu masuk ke dalam fakultas apa? Pasti jawabannya itu sejarah. Kenapa? Karena budaya ini bagian daripada ilmu humaniora. Saya bilang tadi, humaniora ini kan berasal dari kata sebuah seni. Seni itu bukan sebuah ilmu. Saya ulangin lagi, seni bukan ilmu. Seni itu adalah sebuah estetika, keindahan. Paham ya? Seni itu bukan sebuah ilmu. Seni itu adalah sebuah estetika atau keindahan. Beda. Tapi tetap kita belajar sebuah seni. Ya, seperti itu. Terus buat sosial. Jadi sejarah itu sama ilmu sosial sama. Belajarnya itu sama-sama mempelajari manusia. Tapi yang saya bilang tadi, sejarah ini terkadang punya sebuah persepsi daripada para ahli sendiri. Ada yang dikaitkan dengan sejarah itu adalah filsafat, sejarah itu kebudaya gitu. Sebenarnya ilmu sosial juga bagian daripada ilmu budaya. Karena gini, terkadang yang namanya ilmu itu kan sebuah pemikiran manusia ya. Manusia itu kan pemikirannya beda-beda. Setiap orang emang satu pemikiran kan nggak mungkin. Seperti itu. Ya, jadi manusia itu beda dengan yang namanya pemikirannya beda-beda ya. Iya jelas karena mereka punya persepsi masing-masing. Ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi. Apa orang yang jelas Nela pertanyaannya? Gimana nih jawabannya? Jelas ya. Udah bisa. Oh ya udah. Habis ya Bu ya? Oke. Ya tadi nanya Bapak kenal Ibu Dian PKN. Ya saya kenal Ibu Dian PKN mah. Bapak tadi nanyanya apa yang ada di TV Historia. Bapak tadi namanya di TV Historia itu Lawan Lupa itu di Metro TV. Nanti cari di YouTube aja, di YouTube banyak Lawan Lupa. Itu ada. Ya. Oke. Ya, Pak. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak, Pak. Nggak ada. Oke, kalau juga udah habis ya. Udah jam 10:03. Oke, saya akhiri. Jadi jangan lupa absen. Udah absen semua belum? Udah. Oke, udah semua. Nanti saya cek ya. Belum absen, silakan dulu ya. Sampai jam 12 saya tunggu. Terus yang kedua, itu materinya dibaca, jangan setengah, dipisah. Kalau bisa di-download, dipisah antara sejarah minat sama sejarah wajib. Sebenarnya bukan sejarah doang, ada yang bisa lah ilmu sosiologi, ekonomi itu dipisah. Jangan dicampurin. Susah nanti belajarnya. Terus yang ketiga, disiapin aja buku tulisnya. Kalau misalnya masuknya tatap muka ya. Palingan itu sih. Palingan jangan lupa absen aja sih buat di Google Classroom ya. Palingan seperti itu. Nomor saya. Nanti nomor saya. Boleh, Pak. Oke, nomor saya. Nanti saya nanya, ente punya chat ini nggak? Punya line anak-anak kelas 11 nggak? Enggak. Ente punya line anak kelas 11 nggak? Enggak. Saya nggak punya. Punya Pak, tapi coba yang punya, punya. Setiap kelas harus punya line anak kelas 11 ya. Nanti kita bikin grup. Di line kita bikin grup masing-masing tentang masing-masing. Kita bikin grup tentang info-info sejarah nanti ada di situ. Di line. Apa, Pak? Pokoknya nanti kelas 11 aja dulu. Nah, kelas 11 kan banyak banget grup-grup sejarah tuh yang kemarin saya bikin. Nah, di kelas 11 aja deh dulu. Nanti minta aja line sama mereka. Line saya tuh ada. Atau kalau nomor nanti aja saya share di pertemuan berikutnya dah. Oke. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Sekarang ada nomor baju yang nanya ke saya. Nomor baju apa, ukurannya apa gitu kan. Ya. Oke, udah semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus Pak belajar. Wassalam, jangan lupa absen ya. Wassalam. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.